Halo semuanya, gua Dika Widayat. Assalamualaikum. Jadi di live kali ini adalah live Instagram yang mungkin nanti gua kasih miring karena nanti bakalan gua mau taruh di YouTube juga. Gua lagi agak waktu senggang aja, jadi pengen aja cerita-cerita ke lu semuanya. Karena walaupun tadi juga gue udah live Instagram, tapi gue nih malam ini lagi pengen aja live dan pengen ngobrol sama lu dan pengen ngomong aja. Tapi gue pengen nyampein sesuatu sebetulnya karena banyak banget pertanyaan yang masuk ke gue dan mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan hampir semua orang. Pertanyaan yang mirip-mirip dan hampir sama dan mungkin ditanyakan kepada banyak orang yang lu anggap sebagai dia pintar matematika. Lu tanyain pertanyaan ini ke mereka gitu. Yaitu pertanyaannya adalah gimana caranya belajar matematika? Gimana caranya gimana caranya supaya bisa paham materi matriks? Gimana caranya bisa paham materi ini, materi ini, materi ini dan materi ini? Dan lu pasti bertanya-tanya tentang itu dan pengen untuk tahu jawabannya seperti apa. Nah, secara garis besar gue pengen nyampein sesuatu ke lu dan mungkin ini juga jawaban dari banyak orang dan gue pengen coba sampein lagi ke lu semuanya yang mungkin lu belum tahu jawaban ini gitu. Yang pertama adalah pahami konsepnya. Dimana konsep itu adalah sesuatu penting, pemahaman konsep itu adalah sesuatu yang paling penting di dalam kita belajar matematika. Gimana caranya tanda kita bisa tahu konsep ini konsepnya benar atau enggak? Bagaimana caranya kita tahu bahwa kita ini paham konsepnya? Misalkan setidaknya kita tahu maksudnya materi ini tuh apa. Misal tentang logaritma misalkan. Kalau lu nggak paham logaritma, konsep dari logaritma itu apa sebetulnya, mungkin lu nggak akan bisa nyelesain banyak soal logaritma. Tetapi kalau kemudian kita mau jujur, apa sih logaritma itu sebetulnya? Sebenarnya kan logaritma adalah bentuk lain daripada pangkat. Misalkan logaritma itu buat gua logaritma itu adalah bagaimana kemudian kita nemuin satu pangkat dari bilangan pokok yang sudah ditentukan dan hasil yang sudah ditentukan. Kalau di postingan ngaji matematika, lo bisa lihat di scroll aja di beberapa postingan ngaji matematika, itu ada hubungan tuh antara materi pangkat, kemudian antara logaritma dan satu lagi ya, penarikan akar kalau nggak salah. Nah itu ada. Nah artinya lo tahu kalau logaritma itu yang diketahui adalah bilangan pokoknya yang biasanya ditulis di atas atau di bawah gitu ya. Kalau biasanya kan ada A log 3 gitu atau log ada dua indeks di sini, ini 3 ini 2, berarti bilangan pokoknya adalah 3 gitu kan. Lu tahu bilangan pokoknya, logaritma log terus misalkan 9 itu sama dengan berapa? Berarti lu sebenarnya nyari pangkat. Dimana 3 pangkat berapa yang hasilnya 9. Nah, kita temu 3 pangkat 2 ternyata hasilnya 9. Maka 3 log 9 itu sama dengan 2. Dimana 2 ini adalah pangkat dari 3 sehingga menghasilkan 9 gitu loh. Setidaknya lu paham tentang itu. Lu paham maksud dari materi ini tuh apa. Kayak pangkat misalkan lu tahu pangkat itu sebetulnya adalah perkalian berulang. Lo tahu perkalian itu apa? Penjumlahan berulang dan lain sebagainya. Itu konsep, pemahaman konsep yang mungkin salah satu tandanya lo bisa tahu kalau lo sudah paham konsepnya adalah lo tahu ini maksudnya apa. Oke? Lo tahu maksudnya dari materi ini tuh apa? Itu pemahaman konsep. Kemudian yang kedua adalah pemahaman konsep yang sudah kita pahami itu kita asah. Karena kadang-kadang mungkin konsep yang kita pahami baru konsep permukaannya aja. Sedangkan materi itu punya penjabaran yang sangat kompleks. Nah, sehingga nanti kita bisa perdalam lagi dengan cara apa? Dengan cara yang kedua, yaitu dengan perbanyak latihan soal. Latihan soal buat gua itu adalah semacam sebuah studi kasus. Studi kasus di mana kita semakin banyak ngerti permasalahan-permasalahan yang ada,
sehingga kita semakin paham dan semakin dewasa terhadap sebuah konsep. Biasanya orang besar itu bukan karena dia hebat, tetapi karena dia memang punya pengalaman yang banyak. Nah, orang berpengalaman, makanya pepatah bilang bahwa experience is the best teacher, bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Maka dengan matematika pun sama, kita harus bikin banyak pengalaman dengan matematika, sehingga itu menjadi pembelajaran yang baik buat kita. Caranya gimana? Dengan mengerjakan atau bahas banyak soal, dimana soal ini kita anggap sebagai studi kasus. Nah, dimana semakin banyak studi kasus yang kita pelajarin, akan semakin besar kemungkinan kita bisa paham terhadap satu konsep matematika yang sedang kita pelajarin. Makanya kadang-kadang gua secara pribadi ketika ngerjain soal, kadang-kadang semakin banyak ngerjain soal, semakin ngeh bahwa oh ternyata gini konsepnya. Baru mungkin di pembahasan soal yang kesekian, ke-5 atau ke-10 baru gue paham, betul-betul paham. Oh ternyata konsepnya tuh begini toh, materi ini gitu. Nah itu yang kadang-kadang baru kita rasakan di situ. Dan yang ketiga adalah kalau kita sudah paham, merasa sudah paham, kita bisa mengerjakan banyak soal. Yang ketiga adalah yang perlu kita lakukan adalah ngajarin orang lain. Karena ilmu itu semakin dibagikan akan semakin menancap di dalam pikiran kita. Sama kayak seorang guru. Kenapa guru itu kelihatannya kok pinter banget gitu ya? Kenapa? Karena dia ngajarin ilmunya ke banyak orang, dan hampir setiap hari mereka ngajarin matematika ke banyak orang, sehingga dia jadi lebih berpengalaman lagi. Tidak hanya sekedar berpengalaman, tidak hanya sekedar nyelesain soal, tapi juga bisa ngajarin ke orang lain gitu. Nah, salah satu tanda kefahaman kita adalah ketika orang lain bisa ngerti dengan apa yang kita jelasin. Kalau kita ngejelasin ke seseorang, itu orang nggak paham, berarti kita belum benar-benar paham terhadap hal yang kita ajarkan. Tapi kalau orang bisa paham dengan apa yang kita ajarin, berarti itu tandanya kita sudah bisa paham. Nah ini ilmu dari Prof. Hadi Susanto sebenarnya. Makanya beliau pernah cerita kalau beliau ngajar, itu biasanya salah satunya kalau ngetes mahasiswanya paham atau enggak, biasanya dia ini disuruh untuk ngajarin adik tingkatnya. Nah ini kalau adiknya jadi paham dengan dia ngajar, berarti dia benar-benar paham. Nah itu salah satu 3 cara yang menurut gue yang bisa lo coba untuk belajar matematika. Materi apapun, tidak terkhusus materi ini, materi itu, dan lain sebagainya. Toh kalau kemudian ada cara-cara khusus yang mungkin bagi sebagian orang atau beberapa orang itu bisa manjur dengan cara itu, mungkin lu bisa coba. Misal ada temen gua yang dia bisa ngeh dengan trigonometri itu dengan banyak perumpamaan. Atau dia bisa ngeh dengan konsep fungsi itu dengan mengibaratkan domainnya itu sebagai seorang perempuan, kodomainnya sebagai seorang laki-laki, di mana seorang perempuan nggak boleh punya pasangan lebih dari satu, sedangkan laki-laki boleh punya pasangan lebih dari satu. Nah artinya mereka bisa memahami, teman gue itu bisa memahami konsep fungsi, konsep relasi dan fungsi gitu ya, itu melalui perumpamaan yang mereka lakukan seperti itu. Nah, lu bisa coba dengan cara-cara lu sendiri, lu bisa mengingat konsep-konsep itu dengan cara seperti itu, atau mungkin dengan menghafal. Gua kira menghafal juga tidak buruk, sehingga mungkin banyak orang yang bisa memahami sesuatu dari menghafal terlebih dahulu. Nah itu juga hal yang penting. Nah tinggal bagaimana elunya menemukan cara yang cocok dengan diri lu sendiri. Karena bisa jadi cara orang lain itu tidak cocok kita terapkan, bisa juga jadi cara kita tidak cocok diterapkan oleh orang lain, sehingga perlu semacam trial and error gitu ya, mencoba cara mana yang paling efektif buat kita gunakan untuk kita belajar.
Jadi itu yang gue coba. Tapi secara umum 3 hal tadi, yaitu mencoba memahami konsepnya, banyakin latihan soal, ajarin ke orang lain. Itu adalah cara umum yang lu bisa coba dan mungkin bisa efektif di semua orang. Nah, cara-cara khususnya yaitu tadi mungkin bisa cara-cara yang berbeda. Dan lu bisa share, mungkin cara lu yang paling efektif belajar satu materi itu apa dan seperti apa, bisa lu share di kolom komentar, nanti akan gue bacain. Ini untuk yang di Instagram ya, karena ini gue bikin miring karena untuk kebutuhan sekalian nanti mau gue upload di YouTube kalau bisa. Makanya nanti gue pengen ada Q&A-nya juga nanti di Instagram ini. Jadi secara umum itu yang pengen gue sampaikan. Dan yang paling penting lagi adalah kadang-kadang kita mikir banyak hal tentang teknis. Kita mikirin gimana ya caranya, tapi kadang-kadang kita tidak memikirkan faktor-faktor non teknis, yaitu adalah kemauan kita untuk belajar. Banyak yang nanya gimana caranya biar paham materi ini, biar ngerti materi itu dan lain sebagainya. Terus gue tanya balik, apa yang udah lu lakuin sebagai usaha lu untuk bisa paham materi itu? Dia jawab, gue belum nyoba apa-apa sih. Mereka jawab, aku belum nyoba cara apapun gitu. Nah itu yang salah. Lalu belum nyoba cara apapun, nanyain gimana caranya. Ya kalau orang seperti itu, gue kasih tahu pun kayaknya dia juga nggak akan mau ngelakuin gitu. Kenapa? Karena dia aja nggak pernah mau nyoba sesuatu. Sehingga harusnya kita adalah ada kemauan juga untuk mencoba belajar. Dengan cara apa? Cara yang bisa kita tahu aja. Cara yang gampang-gampang aja. Misalkan dengan latihan soal. Ya udah, gimana caranya lu bisa latihan soal? Internet banyak soal dan pembahasan, lu bisa download di sana. Atau lu beli buku kumpulan soal-soal dan lain sebagainya. Dimana di latihan soal itu lu niatin buat memahami konsep, bukan hanya untuk bisa ngerjain ujian dan lain sebagainya gitu. Nah itu lebih penting sih sebenarnya buat gua. Kemauan, faktor dalam diri kita, yaitu kemauan untuk belajar. Sebenarnya cara apapun yang lu coba itu nggak akan salah untuk belajar matematika. Kalau lu dengan cara ini belum paham, mungkin sekali belum paham, ya lu coba 2 kali, lu coba 3 kali, belum paham juga lu coba, ya mungkin kalau gue saran gue ya, mungkin sampai 15 atau 20 kali lu coba cara itu dengan serius ya, dengan betul-betul level kualitas yang baik gitu. Cara itu lu coba dengan kualitas yang baik. Itu kalau 15 atau 20 kali cara belum beres, baru lu ganti cara, cari cara yang lain. Nah lu bisa tanya, gue udah ngelakuin kayak begini nih, kenapa ya kok belum paham juga? Carilah banyak sumber, sumber sekarang ini informasi begitu luas dan terbuka, lu bisa cari di situ. Tapi permasalahannya, lu punya kemauan dulu buat belajar, lu punya etos belajar yang tinggi dulu, lu naikin itu. Gimana caranya? Paksain di awal. Kalau nggak dipaksain, gua kira juga akan berat. Membiasakan sesuatu kebaikan itu perlu dipaksa di awal, tapi nanti di belakangnya lu akan ngerasain betapa mudahnya itu dilakuin karena lu udah terbiasa. Semua orang bisa karena terbiasa. Cuman masalahnya kita mau nggak membiasakan diri kita untuk belajar dengan cara apapun yang kita bisa. Bisanya cuma ngerjain soal yang ada di internet, ya udah lu kerjain soal yang ada di internet. Bisanya baru ngerjain soal yang lu dapat dari guru dan teman-teman lu kerjain di situ. Bener atau enggak itu masalah belakangan, tapi ada kemauan dulu buat belajar. Nah, cara-cara itu kalau orang udah punya kemauan besar untuk belajar, insya Allah dia akan cari caranya sendiri. Dia akan nemu caranya sendiri dengan adanya kemauan. Nah, kalau nggak ada kemauan, lu nanya ke orang banyak pun dan orang ngasih saran apapun ke lu, nggak akan ngefek ke lu karena lu pasti nggak ada kemauan untuk praktek, nggak ada kemauan untuk melakukan sesuatu. Makanya salah satu hal buat gua yang penting untuk kita bisa belajar adalah adanya kemauan dulu. Masalah cara nanti kita coba bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng gimana caranya lu belajar,
lu ngerasa efektif belajar dengan cara apa dan seperti apa, nah itu baru di-sharingin. Tapi kalau lu belum pernah nyoba apapun, saran gua jangan coba sharing dulu, lu coba dulu dari apa-apa yang lu cari di internet, lu tanya ke orang dan lu lakuin dulu. Jangan bolak-balik tanya tapi nggak ngelakuin apa-apa. Namanya belajar itu melakukan, bukan membayangkan. Makanya kalau lu ngelakuin sesuatu, disitulah lu baru belajar. Kalau lu baru ngebayangin, itu belum belajar. Menurut gua kayak begitu. Tapi semoga, gue yakin lu semua adalah orang-orang yang dengan etos belajar yang tinggi, sehingga bisa suatu saat lu akan bisa merasakan manfaat dari apa yang lu pelajarin, dari manfaat dari apa yang lu telatenin dalam belajar. Lu akan nemuin caranya, cepat atau lambat, dan itu berbeda-beda setiap orang. Kita jangan ngebandingin kita dengan orang lain saja, tapi bandinginlah kita dengan kita yang lalu. Karena tugas kita bukan untuk menjadi lebih baik daripada orang lain sebetulnya, tapi tugas kita adalah lebih baik daripada diri kita sendiri. Maka Tuhan pun kan minta begitu. Orang yang beruntung itu, kata Tuhan, kata Rasul ya, kalau nggak salah, bahwa yang hari ini tuh lebih baik daripada hari kemarin. Lu diminta untuk ngebandingin sama diri lu sendiri yang kemarin, bukan ngebandingin sama orang lain. Kalau orang lain bisa paham dengan sekali dua kali belajar, ya udah biarin. Lu mungkin butuh waktu lebih untuk bisa memahami pelajaran itu, ya lu lakuin lebih. Kalau orang lain bisa 2 kali, 3 kali paham, lu mungkin baru 5 kali atau butuh 10 kali ngulang pelajaran baru lu paham. Ya lu lakuin itu, bersabarlah dalam belajar. Intinya coba ngelakuin. Nah, gue lebih senang kalau ada, bang, gue udah ngelakuin kayak begini nih, gue udah belajar caranya kayak begini nih, kok masih belum paham ya? Menurut lu gimana bang? Nah itu justru gue lebih respect ngejawabnya daripada yang belum pernah ngelakuin apapun, tapi udah banyak nanya duluan gitu. Ya banyak nanya bagus lah, tapi kalau nggak ada actionnya, setelah nanya lu dapet jawaban, lu actionin dulu. Nah baru nanti kita diskusi lagi lebih jauh. Tapi kayaknya itu bukan lu deh ya. Tapi lu adalah orang-orang dengan etos belajar yang tinggi, dan gue bukan suudzon, tapi gue menyarankan saja buat lu untuk banyak mencoba dengan apa yang lu bisa dulu gitu. Gak usah berandai-andai kalau begini gue pasti begini, kalau wah nggak, itu kepanjang angan-angan, dan itu belum tentu juga. Ada orang yang bilang kalau gue punya laptop bagus, gue pasti bisa belajar desain lebih bagus lagi. Nggak juga, belum tentu juga. Dan lu dengan barang seadanya aja belum tentu bisa kan, apalagi dengan barang yang ada gitu. Gue aja dulu belajar desain dari nggak punya laptop, dari nggak ada laptop, dan sampai sekarang gue juga nggak punya laptop, paling cuma dikasih pinjem doang sampai sekarang. Dan itu bukan laptop dikasih doang, dan laptop ya tidak sebagus laptop yang mungkin lu punya lah gitu. Tapi gue mau belajar. Nah itulah sebenarnya fasilitas itu bukan alasan kita untuk tidak mau belajar, tapi kita belajar dengan fasilitas yang ada, memanfaatkan keterbatasan yang kita punya. Insya Allah matematika juga belajarnya seperti itu. Lu banyakin ulang-ulangin, lu coba. Saran gue, sebelum lu banyak nanya gimana caranya, lu udah nyoba duluan, sehingga lu punya bahan perbandingan dengan apa yang kemudian bisa mau lu tanyain. Gitu ya saran gua. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata yang kurang berkenan gitu ya. Sampai nanti gua mau jawabin dulu. Kalau ada komentar-komentar, gua mau baca-bacain komentar-komentar di Instagram dulu. Oke, baik. Assalamualaikum.